Salam sehat kepada dosen pembimbing, dosen pengampu Ibu Rita Unita Zulu. Pada saat ini saya akan mewawancarai seorang narasumber yang sudah sedikit banyaknya tahu mengenai musik tradisional, terkhusus mengenai topik yang saya ambil yakni seruling Batak Toba. Nah, di sini sudah ada narasumber saya, mungkin kita sedikit berkenalan terlebih dahulu sebelum masuk ke topik yang mengenai musik tradisional itu sendiri. Nah, jadi mungkin kita bisa kenalan dulu Bang, Abang bisa memperkenalkan nama, usia atau pokoknya identitas gitu. Nama saya Landes Simatupang. Kampung atau asal dari Desa Lumban Sinaga, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, atau yang biasa disebut Tarutung. Terus berdomisili sekarang di Medan. Ya. Usia Bang mungkin Usia sekitar 32. Jadi mengenai ini Bang, musik tradisi misalnya terkhususlah dulu kita katakan tradisi Batak Toba. Tidak hanya tradisi Batak Toba memang, cuman banyak sekarang alat musik yang berbau tradisi hampir punah karena banyaknya bermunculan musik-musik barat, misalnya seperti Modern. Iya, musik modern gitu. Macam keyboard, gitar dan lain sebagainya. Nah, jadi aku di sini mengambil satu topik yakni seruling. Jadi Abang udah cukup lama kah bergelut di memegang seruling lah misalnya? Mulai megang seruling itu belajarnya dari 2003 hingga sekarang. Jadi sedikit banyaknya sudah tahu lah mengenai seruling gitu lah ya Bang ya. Ya bisa bilang begitulah. Mungkin tanya dulu sama Abang mengenai seruling ini sendiri. Seruling di banyak kebudayaan udah banyak alat musik yang sama. Seruling Karo juga ada, di Sebagian juga ada. Ya. Menurut Abang apalah bedanya seruling Batak Toba dengan seruling yang ada di daerah-daerah lain gitu? Kalau yang saya tahu bedanya itu paling apa ya namanya, yang pertama itu nada, yaitu udah jelas kan. Iya. Contoh suling Jawa Barat dengan suling Batak kan beda nadanya. Kalau nada Batak do re mi fa sol, kalau nada di Jawa itu kalau dinotasikan dia do mi fa sol si. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua cara atau teknik permainannya. Kalau di Jawa Barat itu lebih banyak bermain di napas daripada di lidah. Contohnya kan seperti ini. Contoh kan. Jadi kalau di Toba beda. Kalau di Toba dia kan beda kan, lebih banyak di lidah sama di jari daripada di teknik
napas, atau kalau orang Batak bilangnya teknik makosai kan lebih banyak di permainan lidah dan jari kalau suling Batak Toba. Kemudian yang ketiga bentuk apanya berbeda juga. Untuk fisiknya. Ya, beda dengan suling Jawa Barat. Kenapa beda? Kalau suling Barat itu, suling Jawa Barat didirikan dia memakai. Jadi tiupannya itu dari dekat pangkal sini. Jadi sulingnya memanjang ke bawah dan bambunya beda, tidak seperti bambu yang kita pakai. Ada dia bambu khusus untuk suling itu, tidak sama jenis bambunya. Tetapi yang sama itu adalah lubang tangga nadanya sama. Hanya ya nadanya saja yang berbeda. Kalau di kita tadi do re mi fa sol, di mereka do mi fa sol si. Kalau do-nya itu kan udah oktav, itu kan udah otomatis. Jadi itu kan tidak terhitung. Jadi berbicara mengenai teknik di dalam permainan seruling Batak Toba, kira-kira ada beberapa teknik gitulah. Jadi bisa nggak abang jelaskan, misalnya abang deskripsikan, misalnya satu teknik terus langsung abang praktekkan gitu. Karena nantinya ini sangat berfungsi, sangat berguna untuk generasi yang akan datang gitu. Inilah salah satu tujuan pembuatan tugas ini, karena banyak dia pemain seruling di luar sana yang mengajarkan generasi di atas dan di bawahnya untuk memainkan alat ini, tetapi tidak memberikan sedikit pun pemahaman melalui tulisan gitu. Jadi hanya lisan-lisan. Jadi kadang kalau misalnya kita pikir-pikir lebih jauh, dengan banyaknya bermunculan alat-alat musik yang modern gitu kan. Iya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya alat musik daerah kita sendiri bisa hilang. Nah, Iya. jadi ada nggak dan bisa nggak abang jelaskan bagaimana teknik-teknik dalam permainan musik khususnya seruling ini? Gitu. Kalau teknik permainan yang saya tahu itu ada 3 yang saya pernah pelajari. Itu ada 3 teknik. Yang pertama teknik madila-dilai katanya kan. Kalau teknik madila-dilai ini maksudnya petikan lidah kita ketika memainkan seruling itu. Jadi kalau misalkan gitar kan pakai tangan kita petik, pakai tangan atau pakai pick kan, ada alat petiknya itu sehingga bunyinya teteng kan gitu. Kalau seruling ini madila-dilai namanya, yaitu petikan lidah. Contoh, itu kan. Terus yang kedua teknik manganakanaki. Ini berhubungan dengan jari. Jadi manganakanaki maksudnya kan gini. Contoh satu lagu ya, atau beberapa nada gitu. Kan terasa dia kan, apa jari-jari itu manganakanaki namanya. Nah, atau
Yang ketiga makosakosai. Makosakosai ini kalau di bahasa Indonesia kan dia teknik pernapasan, yaitu teknik permainan seruling lewat teknik pernapasan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, itu kan. Atau kalau digabung, nah itu contoh. Oh, berarti tadi ada 3 tekniknya. Yang pertama Mandila, Iya. yang kedua Manganakanaki, Iya. yang ketiga Makosakosai. Makosakosai. Mangobus itu teknik juga itu, Bang? Iya, mengopus itu namanya meniup. Oh, Teknik meniup. jadi misalnya permainan seruling ini biasanya itu dibawakan kemana gitu, misalnya lagunya gitu, Bang? Kalau Apakah bisa juga dia lagu cepat, bisa juga modern kan dibawakannya? kalau kita lihat ini kan suling ini berbagai apa namanya, berbagai di berbagai suku ada kan gitu. Iya. Ya tergantung apa ya, tergantung istilahnya ya. Kalau Batak ya dia yang paling utama itu di pesta, terus lagu opera namanya, itulah lagu-lagu seruling, lagu opera atau lagu uning-uning, atau namanya disebut uning-uningan. Istilahnya ini kalau dia ada suling di satu daerah atau alat musik tradisi di satu daerah, lebih fokus ke acara kebudayaan di daerah itu sendiri. Iya, fokus ke acara kebudayaan. Dan kalau di Batak itu juga digunakan untuk pertunjukan. Oh, Pertunjukan ya itu tadi, apakah lewat opera, apakah lewat pertunjukan tortor. Nah, itu kan tortor itu kan dalam istilah Batak itu tortor, manortor kan, kalau bahasa Indonesianya itu bahasa nasionalnya menari kan gitu. Jadi kalau ya tortor ya udah otomatis lah pakai alat musik daerah Batak kan gitu. jadi sekarang pertanyaannya gini, Bang. Hmm. Apakah seruling ini tidak bisa memainkan atau membawakan melodi yang di luar dari lagu daerah itu sendiri gitu? Ya sebetulnya bisa, tergantung apa namanya, tergantung pengetahuan seseorang itu. Dalam memainkan lagu itu. Iya, istilahnya ya, artinya kan suling ini, kalau kayak suling ini dia bisa mengikuti perkembangan. Karena kenapa? Karena dia memiliki 8 nada dan dia bisa 2 oktav dapat. Bukan, coba Contoh, jadi dia bisa mengikuti lagu-lagu modern. Contoh, kalau
dibilang lagu modern itu kan berarti nadanya yang diatonis kan gitu, yang 7 nada. Contoh. Atau lagu apa yang lagu misalnya contoh. Jadi tergantung kekayaan apa namanya, kekayaan pengetahuan tentang musik itu sendiri. Ya kenapa aku bilang ya, contohnya tentang notasi kita harus mengerti. Kalau kita mengerti notasi, dia bisa kita padukan ke musik diatonis, walaupun sebetulnya musik Batak ini musik pentatonis, yaitu pentatonis yang bisa dibilang atau dengan arti katanya pentatonis itu kan terdiri dari 5 nada, tapi dia kan ternyata bisa do re mi fa sol la si do sampai 2 oktav kan, berarti dia dapat 7 nada atau 8 nada, yaitu dengan 2 oktav kan gitu. Iya. Jadi kalau kita mengerti akan hal itu ya, jadi kita bisa menggabungkan teknik itu, teknik musik barat tadi dengan diatonis tadi dengan pentatonis itu. Jadi musik barat ini mengalami perkembangan, bahkan bisa dibilang ya kalau kita mengerti nada itu, contoh rumus nada 1/1 setengah yang itu kan, Iya. nah 1/1 apa namanya 1/2 1/1 yang itu contohnya kan. Jadi kita bisa tiru, bisa praktekkan di dalam suling ini. Contoh dari do ke re itu kan 1, dari re ke mi 1, dari mi ke fa setengah, dari fa ke sol 1, dari sol ke la 1, dari la ke si 1, dari si ke do setengah kan gitu. Jadi kalau kita mengerti, bisa kita mainkan suling ini dari berbagai kunci, walaupun dari berbagai nada dasar, walaupun dengan apa namanya, dengan satu seruling. Karena kita menggunakan rumus itu tadi. Contoh, kalau dari D kan tinggal mengatur posisi jari kita. Contohnya dari D buka 1 ini kan. Kalau inilah kita umpamakan C. Nah ini D. Ya kita gunakan rumus itu tadi. 1/1 setengah, 1/1 setengah. Ya otomatis kita umpamakan jari kita ini seperti banyak tombol, tapi dengan cara menggeser setengah kan gitu. Dengan rumus itu tadi, menggunakan rumus itu. Contoh kan dari D, tengah nadanya D, E, otomatis mi-nya kan udah pasti ngerti kita, karena 1/1 itu otomatis sudah ke fis. Berarti tinggal bayangkan tombol hitamnya buka setengah kan gini contoh. Kan itulah fisnya. Jadi kan ngerti kita mau mengapakannya, walaupun lubang seruling ini hanya 6,
kita bisa bermain di jari dengan tahunya kita rumus nada tadi. Berarti itu adalah salah satu keistimewaan seruling ya. Iya. Cuman Serulingnya, ya tergantung pengetahuan kita juga. iya. Serulingnya bisa dimainkan dari berbagai kunci walaupun hanya satu sebiji. Iya, dari ya kan? berbagai nada dasar. Kalau bahasa apanya, Iya. berbagai nada dasar. Bahasa musiknya. Iya. Jadi kalau misalnya di pesta yang berbau adat misalnya gitu bang, seruling ini lagu-lagu yang pernah ataupun contoh lagu yang dibawakan gitu, dan apa gunanya gitu? Gunanya misalnya dalam pembukaan lagunya ini, nah ya namanya udah kontes pembukaan, berarti lagunya ini gitu. Oh, kalau di pesta atau adat Batak itu yang biasanya dipakai ini memang paling sering di pernikahan ya kan, di pernikahan sama pesta meninggal. Kalau gondang itu yang paling dasarnya ada 3. Pertama mula-mula, terus sombah-sombah, terus lihat-lihat, lalu tutup dengan kasahatun. Yang mula-mula itu artinya segala sesuatu di dunia ini kan bermula, berawal. Jadi ya pastinya kita ya sebelum dimulai segala sesuatu kan ada pembukaan, kira-kira begitulah artinya. Terus kalau untuk gondang somba ini, ya gondang somba ini adalah gondang untuk menyembah. Kalau yang dulu itu percaya dulu, ya bisa dibilang menyembah mulai dari nabolon kalau istilah dulu kan. Nah kalau sekarang itu ya menyembah Tuhan gitulah, itulah ibaratnya. Atau kalau orang Batak itu somba-somba itu menombah hula-hula. Nah, karena di Batak itu hula-hula itu atau tulang itu ya berkatnya setengah dari langit katanya kan, itu Falsafah ya Batak. keyakinan orang Batak, falsafah Batak. Jadi ya harus disoba dia, bukan kita tidak mengakui adanya Tuhan kan, tetapi ya itulah budaya kita atau adat kita kan gitu. Ya, memang sama hula-hula itu atau sama paman, saudara mama kita, kalau orang Indonesia bilang paman, kita harus hormat karena dari mereka setengah berkat yang dari diisi dunia ini katanya kita dapat dari mereka, setengah lagi ya dari lain-lain lah. Jadi itu kira-kira. Berarti tadi kalau misalnya dalam suatu acara adat, kalau dikatakan dia ingin memulai acara, Iya, saya dulu gitu ya. pembukaan ya. Berarti Karena semua bermula dan semua berakhir kan gitu. Jadi untuk mengakhiri dibikin namanya gondang kasahatun, yaitu berarti udah sampai kepada kita, udah sampai acara itu selamat sampai ke ujung, berjalan sampai ke akhir. di samping yang gondang mula, somba, mangaliat dan kasahatun itu, apakah masih ada contoh lagu yang pernah atau bisa dibawakan dalam konteks acara adat Batak? Ada, ya itu ada namanya itu gondang Mangulosi, ada gondang Marhusip atau Hatta Sopisik. Berarti seruling ini bisa menyesuaikan gitu lah ya. Iya bisa menyesuaikan. Misalnya kalau dia lagi manggulosi, ada satu repertoire atau satu lagu. Iya, jadi sebetulnya kalau namanya lagu gondang ini udah khusus, jadi tidak seperti sekarang masuklah
Pocong, masuklah Bariwan dari Jakarta, itu kan ya, tapi itulah perkembangan zaman kan begitu. Cuman tidak ada salahnya kita sebetulnya mempertahankan ini. Ya artinya begini, bisa kita menerima hal-hal yang baru tetapi tidak menghilangkan yang lama kan begitu harusnya. Mengakulturasi gitu. Iya, Tetap terjaga budaya. tetap kita terbuka akan hal-hal baru tetapi tidak menghilangkan punya kita sendiri. Gara-gara yang baru ini tadi kan gitu. Jadi menurut abang dengan adanya musik-musik modern itu yang misalnya kalau di kita sekarang pesta adat di Batak Toba ini kan udah main keyboard, kemudian kadang juga misalnya untuk yang misalnya sarunei udah digantikan dengan keyboard, atau masapi udah digantikan dengan suara gitar yang ada di keyboard ataupun bahkan ada juga dia keyboard yang memang memiliki suara sapi di dalamnya, terkhusus seruling. Kayak mana menurut abang, apakah seruling ini menurun eksistensinya atau keberadaannya dengan munculnya musik-musik modern itu? Kalau menurutku seruling ini masih sampai sekarang masih bisa mengikuti perkembangan zaman, masih bisa menyesuaikan dengan musik-musik modern yang ada sekarang. Itulah salah satu juga keistimewaannya. Iya. Samping dia bisa dalam satu seruling mengikuti berbagai kunci ataupun berbagai nada dasar dalam lagu, bisa juga dia mengiringi lagu-lagu dari luar daerah Iya. Batak itu sendiri, dan bisa juga mengikuti perkembangan zaman. Ini ya kembali ke itu tadi, maka aku bilang kita contohnya khususnya untuk pemain musik ya kita harus banyak mendengar. Karena kenapa ya, dari pendengaran itu kita akan kaya apa namanya itu, kaya teknik permainan, terus teknik permainan yang kita dapat bisa kita pindahkan ke seruling ini kan. Contoh kan, itulah contoh kan. Kalau kita hanya mendengar atau kita dibilang pengetahuan kita itu alami atau otodidak namanya kan, ya kita nggak mungkin bisa buat seperti itu kan. Paling ya nggak bisa kan, nggak berkembang dia. Jadi kita terpaku hanya yang kelima nada tadi. Jadi kalau kita banyak contohnya mendengar instrumen saxophone atau apa ya, mendengar banyak juga lagu-lagu, ya bisa kita apa, tapi ya tadi harus dengan intinya ya kita punya dasar pengetahuan lah, intinya ya di bidang notasi, di bidang nada, di bidang teori musik, teori nada gitulah, notasi khususnya kita harus ya enggak pun kita kuasai, tetapi kita harus mengerti rumus-rumus nada itu sehingga bisa kita gabungkan dengan feeling kita. Feeling kan juga salah satu yang paling penting dalam bermain musik, tapi tidak cukup hanya feeling. Kita nanti tidak kayak apa namanya, variasi atau orang kita bilang bunga-bunga. Contoh variasi itu gimana, Pak? Contoh nah itu contoh variasi Batak kan. Kalau ya variasi untuk modern ya itulah
Iya. Jadi teknik membunga. Terus atau- ada juga perlunya kita harus mengetahui berbagai musik, paling tidak ya dasar-dasarnya, sehingga karena begini alat musik ini kan walaupun dia sama musik tiup, tapi karakternya dan karakternya dan fungsinya juga, teknik permainannya kan dia berbeda. Contoh, sesama seruling lalu kita buat kan, ini ya contoh kita mengetahui teknik permainan seruling di Jawa Barat yang aku bilang tadi, atau suling dangdut. Contohnya gini. Artinya kalau kita semakin banyak belajar, maksudnya ya kita tahu teknik suling dangdut, kita tahu teknik suling Jawa Barat, ya kita bisa gabung-gabung kan gitu, bisa campur-campur. Dia kalau di mana kalanya lagu itu enaknya itu dibuat, disisipkan gitu. Iya. Kita jadi bisa campur beberapa budaya tadi, beberapa teknik yang suku atau budaya lain tadi. Jadi musik Batak itu dia semakin tambah warna variasi lagu itu, atau bunga-bunganya untuk memperindah lagu itu kan gitu. Jadi mungkin sekian dulu wawancara kita pada saat ini, hari ini. Pada intinya seruling Batak Toba itu sangatlah istimewa. Di samping bentuknya simpel, cara permainannya juga tidak bisa dikatakan susah juga ya Bang ya. Iya. Nah, tidak bisa dikatakan susah juga, Tapi tidak bisa dikatakan gampang. tidak juga bisa dikatakan gampang. Intinya siapa mau belajar pasti akan dapat. Iya. Tadi juga udah ada teknik yang disampaikan oleh abang narasumber kita ini. Nah, jadi mudah-mudahan teknik-teknik itu dapat membawa kita untuk menggunakan atau memainkan alat musik seruling ini menjadi lebih baik lagi, serta terus mengembangkan budaya Batak, dan jangan sampai budaya Batak itu hilang ditelan oleh zaman. Mungkin sebagai penutup Bang, kita memainkan sebuah lagu dulu dari seruling ini. Aku udah rekomendasikan ada lagu Si Buka Pikiran, yang dimana lagu ini sering dipakai pada saat permulaan dalam konteks Mending-mendingan. belajar mendingan juga, atau kalau konteks adat juga, atau acara-acara gitu sering digunakan dia untuk memulai gitu ya. Iya. Mungkin bisa kita mainkan gitu. Langsung baikin atau Gak apa-apa.
yang mungkin dah bisa dia sebutkan. Nanti kita potong ujung-ujungnya.